Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48 tentang khotbah Yesus di atas bukit, khususnya mengenai mengasihi musuh. Mengapa? Itu yang akan kita renungkan. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Sebuah perintah yang tidak mudah, meski juga tidak mustahil. Mencintai orang yang mencintai kita itu tidak sulit. Mengasihi orang yang mengasihi kita, yang baik dengan kita, itu tidak sulit. Namun tidak demikian dengan mencintai orang yang tidak mencintai kita, bahkan menyakiti kita, bahkan mungkin merugikan kita, melecehkan kita, mengkhianati kita. Betapa tidak mudah ajaran ini. Perintah ini, saudara-saudari, merupakan salah satu bagian penting dari khotbah Yesus di atas bukit. Ketika Yesus menuntut kita untuk mengasihi musuh, tentulah dia tidak bermaksud supaya kita mengasihi musuh sama seperti kita mengasihi orang tua, mengasihi pasangan hidup, mengasihi anak, atau orang-orang yang kita sayangi. Di dalam mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi pasangan hidup, kasih itu muncul secara spontan. Tidak perlu diusahakan, tidak perlu diperjuangkan. Tetapi jenis kasih seperti itu tidak akan muncul ketika kita mengasihi musuh. Mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang merugikan, menyakiti kita, mengasihi orang yang mengkhianati kita. Di dalam mengasihi musuh, dibutuhkan determinasi dan kehendak yang kuat, karena cinta seperti itu tidak akan muncul secara spontan. Sebab kita tidak mungkin mencintai dengan pura-pura baik, seakan-akan tidak ada apa-apa. Kasih semacam ini membutuhkan sekali lagi determinasi dan kehendak yang kuat. Saudari-saudara umat beriman terkasih, mencintai seseorang dengan cinta seperti itu bukanlah perkara gampang, bukan soal yang mudah. Namun, Yesus menuntut setiap orang Kristiani untuk mengasihi orang lain dengan cinta seperti itu. Alasannya sesungguhnya sederhana saja, yakni supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Supaya kita semakin serupa dengan Allah. Sebagaimana Allah memancarkan sinar matahari, menurunkan hujan bagi orang baik, bagi orang jahat, tanpa pilih kasih. Demikian pula perbuatan kasih kita hendaknya terarah kepada semua orang, entah mereka baik, entah mereka jahat. Sebab kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita,
kepada orang yang menyayangi kita, kepada orang yang menolong kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama. Bahkan orang kafir pun berbuat demikian. Mereka baik dengan yang baik sama mereka. Mereka jahat dengan orang yang jahat sama mereka. Apa lebihnya seorang pengikut Kristus? Maka disinilah saudara-saudari, tekanan dari mengapa harus mengasihi musuh, justru karena kita ini anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus makin serupa dengan Allah yang baik, yang mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, tanpa batasan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristiani adalah sebuah perjalanan ke batas terjauh dari ego kita. Kita diminta untuk mengasihi musuh, tidak mudah memang. Tetapi bukankah Yesus telah memberikan contoh agung kepada kita ketika dia justru mengasihi, mengampuni orang-orang yang menghina, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang melukai dan menyalibkannya. Bahkan di atas kayu salib pun, dia masih mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan ketika dia mengampuni penjahat, ketika dia mengampuni mereka yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini contoh luar biasa. Mendiang Santo Yohanes Paulus II juga menjadi salah satu contoh teladan dalam hal mengampuni. Dia mengampuni Mehmet Ali Akka, seorang yang telah menembaknya hingga hampir kehilangan nyawa. Kita ingat sekali lagi Nelson Mandela yang mampu mengasihi musuh, mampu mengasihi mereka yang memenjarakannya 27 tahun lamanya, dengan sebuah keyakinan bahwa kebencian hanya bisa diputus oleh kasih. Maka Nelson mengatakan, kasih menutupi segalanya. Kasih membalut luka. Dengan demikian, perpecahan rantai kebencian bisa diputuskan. Bagaimana dengan kita saudara-saudari? Semoga kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah memampukan kita untuk mengampuni mereka yang sebetulnya secara manusiawi tidak layak diampuni. Tapi sebagai orang beriman, kita harus berjuang untuk mewujudkan ajaran, mewujudkan penegasan Yesus ini, untuk mengasihi musuh, untuk berdoa bagi mereka yang membenci kita, yang menganiaya kita. Meski sekali lagi itu tidak mudah. Itu bukan perkara gampang. Kita butuh iman yang kuat agar sabda ini mampu kita wujud nyatakan. Kita perlu mempertebal kerendahan hati agar kita berhasil, agar kita sukses untuk mewujudkan perintah ini. Saudari-saudara, moga-moga kita menyadari bahwa mengasihi musuh itu adalah sebuah nilai lebih dari seorang Kristiani. Dan kalau mampu, kalau berhasil mewujudkan ini, kita menjadi semakin serupa dengan Allah sendiri. Kita semakin dekat dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, yang seringkali mudah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas sakit hati dengan sakit hati, dan susah untuk mengampuni musuh, mengampuni mereka yang telah menyakiti, mengampuni mereka yang telah melukai hati kami. Ajari kami agar kami mampu mewujudkan perintah ini, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Bapa yang penuh kasih kepada semua orang. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan
Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.